Welcome back to Celada Podcast yang tentunya selalu menemani Anda dengan celotehannya yang amat bermutu. Kali ini ada yang baru dari Celada Podcast. Akan ada segmen kirim salam melalui kolom tanggapan pemirsa yang akan di-vote melalui akun IG seluruh kru Celada Podcast, yang semua akun IG-nya tertera di deskripsi video seperti biasa ya. Nanti teman-teman bisa kirim salam, kata-kata, atau request lagu. Udah kayak ala-ala bridging radio gitu aja. Buat yang kangen sama pasangan tapi belum berani mengungkapkan, boleh deh, Celadu bisa jadi perantaranya ya. Mungkin ada yang memendam rasa, dan rasa itu berawal dari bercanda. Tapi kok gimana ya, bercandanya bikin sayang tapi sayangnya kok cuma bercanda. Aduh, sakit. Yuk, ketika hatimu dan hatimu bertemu di jalan, maka di sana terdapat dua hati, yaitu hati-hati di jalan. Udah sama seperti lagunya Tulus, hati-hati di jalan. Kukira kita akan bersama. Halo teman-teman semua, welcome back to Celadu Podcast. Karena ini di episode 4 ini adalah spesial Ramadan, maka akan ku awali dengan salam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita itu stay halal. Di episode 4 kali ini kita spesial di edisi Ramadan yang pertama. Yang pertama kan kita nggak tahu, nanti barangkali ada request dari teman-teman, kita ada episode selanjutnya yang khusus untuk edisi Ramadan. Oke teman-teman semua, jadi kita di episode 4 kali ini kita spesial membahas tentang seputar Ramadan, entah itu mengenai puasa, ya pasti ya, mengenai puasa dan berbagai pengalamannya seluruh rangkaian. Apa sih yang sebenarnya kita lakukan di bulan suci Ramadan, karena emang habit di bulan-bulan biasa dengan bulan suci Ramadan ini agak berbeda, karena ada momen tersendiri yang khas di bulan suci Ramadan. Seperti mungkin teman-teman kalau misalkan puasa kan setelah sahur itu kan biasanya ada yang jalan-jalan, terus main petasan, terus ada yang puasanya terus mokel, medot gitu kan. Terus ada ngabuburit, terus kisah-kisah saat raweh bagaimana. Nah gitu. Mungkin aku kasih pemantik dulu. Kita mulai dari ini. Ketika kita bangun sahur deh. Dari teman-teman kira-kira gimana? Kalau bangun sahur itu tipikal orang yang bangun sahurnya itu mempersiapkan diri sebelum kita itu, misalkan imsaknya itu jam 4.15. Nah, kalian adalah tim yang mepet-mepet, misalkan jam 4 baru bangun, atau yang mempersiapkan di jam-jam jauh-jauh sebelumnya, misalkan jam 3 udah bangun gitu. Mulai dari Yukar dulu yuk. Halo. Halo. Karena aku kan masih tinggal sama orang tua, jadi tuh ya bangunnya lebih awal gitu. Cuma tuh aku tuh ini loh tipe orang yang, kalian ini nggak sih, kayak misalkan ada yang orang berhenti makan pas imsak sama yang kayak berhenti pas subuh. Nah aku tuh yang pas azan gitu loh, pas azan itu baru bener-bener nggak makan total gitu. Tapi kalau misalkan ibu aku tuh kayak sering wanti-wanti, udah imsak ini ngapain minum gitu kan. Lah aku itu percaya yang batas ininya tuh subuh, batas sahurnya tuh azan subuh gitu. Nah ini jadi juga aku tipe orang ini juga yang polemik ya. Bangun enggak. Lanjut dulu. Benar tuh. Ya, Yukar lanjut. Kamu tipikal orang yang apa? Bangun lebih kasih kayak misalkan ya 3:30 sih, 3:30 kurang gitu lah bangunnya. Lebih kasih kan. Iya santai Iya, juga ya. betul. Kalau misalkan kalau jauh-jauh jam sebelumnya kan agak santai gitu ya. Nah sama juga ini. Dan tadi yang biasanya kalau disampaikan sama Yukar itu tadi kan ada tim yang mepet-mepet. Artinya tanda berhenti sahur itu adalah adzan subuh sama imsak. Nah ini juga polemik yang banyak banyak dari kalangan kita itu yang menganggap bahwa imsak adalah waktu akhir sahur atau bagaimana. Kita beralih dulu ke Karel. Menurut pandangan Karel, kalau batas waktu sahur itu gimana, Rel?
Oke, sebelumnya halo teman-teman. Oke. Selamat malam. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang udah menjalankan. Wih, Semoga puasanya lancar sampai lebaran nanti ya, teman-teman. yoi. Kalau misalkan ditanya mengenai polemik tentang imsak ya, imsak dan subuh. Berhubung saya sekarang berkuliah di universitas berbasis Islam atau agama. Ya. Wih, mantap. Iya. Nah, setelah saya di kampus banyak pengajian atau banyak kajian-kajian dan saya juga sering nonton di YouTube dan saya juga sebenarnya kepo. Saya sebenarnya kepo ya, ada yang bilang batas sahur itu imsak 10 menit sebelum subuh, ada juga batas sahur itu subuh. Nah, setelah aku baca-baca menurut artikel kajian, ternyata kalau menurut pandanganku ya, aku sendiri lebih condong ke imsak sama dengan subuh. Berarti untuk batas kita makan sahur itu adalah azan subuh. Jadi kalau misalkan di sini kan di masjid ada yang bilang imsak gitu kan 10 menit sebelum Iya. subuh. Nah, imsak itu kalau ibaratkan di jalan raya ya, imsak itu menurutku ada lampu kuning. Nah, lampu merahnya itu di subuh gitu. Iya. Jadi karena kalau imsak ini kan artinya ini ya, artinya rambu-rambu ketika kita itu sudah berhenti. Artinya bukan sudah harus berhenti, tapi kalian persiapan untuk segera berhenti karena sebentar lagi akan ada adzan subuh gitu ya. Secara gampangnya seperti itu. Karena emang ini ya, kalau nggak salah imsak itu hanya ada di Indonesia nggak sih? Iya. Di luar Indonesia itu kan nggak ada ya, mungkin ada beberapa negara tapi aku nggak tahu ya, tapi selama sepengetahuanku sih emang kalau imsak itu hanya ada di Indonesia. Mungkin ya di negara tetangga kita kayak misalkan Malaysia yang waktunya hampir sama, waktunya mungkin selisih 1 jam, mungkin di situ juga ada imsak sih ya, tapi nggak tahu juga sih. Ya artinya imsak ini bukan berarti kita harus sudah berhenti total untuk ini ya, untuk makan dan minum ya. Tapi masih ada 10 menit lagi untuk kita artinya apa ya, closingan lah. Nah, 10 menit itu biasanya digunakan buat cuci muka, buat ikat gigi dan lain-lain gitu loh. Iya. Oke. Siap. Nah, setelah itu kan kita biasanya melakukan, ada yang misalkan karena menganggap bahwa seperti ini. Karena aku itu kalau subuhan itu kalau di luar bulan Ramadan itu kadang kesiangan, terus kadang juga jarang berjamaah gitu loh. Nah, kasus seperti inilah yang memberikan pemantik seseorang untuk mumpung di bulan Ramadan nih, aku giatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Terus kan pasti ada ceramah subuh ya. Nah, kita masuk ke Bung Zulfi nih. Kalau misalkan Bung Zulfi ini ikut ceramah subuh itu dengan ngantuk atau dengan bagaimana? Ya, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Enggak malam sih ya, tergantung yang denger ya. Iya. Pokoknya tergantung yang dengar. Iya. Kalau aku sih biasanya kadang kalau kayak nggak menarik malah langsung pulang. Parah. Oke. Sangat jujur sih. Tapi jarang yang ngantuk-ngantuk itu, jarang sih. Karena tapi jarang ya? Iya, jarang. Tapi ya, saya biasanya, tiba-tiba lebih memperhatikan itu loh. Iya. Tapi biasanya Jarang bertahan maksudnya. kalau biasanya ya itu kan ada buku Ramadan tuh. Nah, biasanya demi memenuhi buku Ramadan itu rela untuk dengerin ceramah yang membosankan. Iya sih. Dulu kalian pernah nggak sih kayak pas waktu kayak SD gitu diberi buku Ramadan itu? Iyalah. Nah, aku itu. sampai SMP masih loh. Anjir. SMP masih bener. Aku juga SMP masih. Tapi itu inian gak sih, kayak capek-capek ngumpulin ini
kayak ibaratnya minta fansign ke Pak Ustadz, nggak dikumpulin bukunya gitu. Ada kekecewaan. Itu ada embel-embelnya kadang, biasanya kalau dari guru agama itu kadang ada embel-embelnya ini buat nilai gitu. Iya sih, formalitas sih ya, formalitas. Nah, tapi emang ini ya artinya misteri dari buku Ramadan ini ternyata secara tidak langsung juga guru agama ya, secara tersirat loh ya. Itu untuk mengajarkan kita untuk artinya ayolah kalian itu sebagai anak ini belajar untuk sholat raweh dan serangkaian seluruh kegiatannya gitu loh. Kayak mendengarkan kultum, terus ceramah subuh gitu kan. Sebenarnya itu adalah pesan tersirat untuk mengajarkan kita untuk mengikuti rangkaian ibadah gitu ya. Iya betul. Untuk konsisten. Iya. Nah, oke. Sekarang aku mau tanya sama Bung Alif nih. Kalau misalkan habis subuh nih, tipikal orang yang langsung tidur atau melakukan aktivitas nabuh mercon ya, atau gimana itu, main petasan atau jalan-jalan atau jelajah fajar dan lain sebagainya. Yuk Bung. Sudah pasti yang tidur dong. Tapi sekarang susah soalnya berisik banget tuh bocil main itu petasan yang pakai itu apa? Oh ya, yang pakai Virtus, yang pakai kaleng Yang botol. gitu ya? Oh iya jeblugan. Iya jeblugan. Iya. Berisik banget. Iya, walaupun udah berisik gitu karena saking ngantuknya ya tetap bisa tidur sih. Bangun-bangun udah jam 9, 10 gitu. Itu emang jam-jam segitu nggak kuliah gitu? Kan itu kan pas aku lagi UTS ya sampai sekarang masih UTS sih, jadi ya jadwal yang pagi tuh jarang sih yang jadwal pagi, jadi bisa tidur dulu gitu. Aku pernah ada trauma soalnya ketika habis subuh terus aku tidur kebelabasan, akhirnya nggak kuliah. Akhirnya terus jadi trauma, terus akhirnya setelah subuh ya itulah, artinya ada jaraknya, kadang tidur kadang enggak juga. Tapi Masuk kalau gimana? memang kalau tidur habis subuh itu enak ya. Tapi kan ada yang bilang nggak boleh tidur setelah subuh gitu kan. Tapi ya gimana, orang ya enak bertidur gitu loh. Iya, sama Gitu. ini juga ya. Vibes-nya kalau Iya. setelah subuh itu ya. Iya, apalagi habis sahur itu kan, habis makan. Aduh. Itu jam-jam enak buat tidur tuh itu habis subuh, habis sholat asar. Kenapa coba enak buat tidur? Ya itulah jam-jam yang menggoda itu, makanya orang Jawa Padahal terus nggak boleh loh setelah sholat asar itu. Kalau setelah sholat asar ya kan ada aja turu sore kaki gitu. Iya. Itu enak buat tidur gara-gara ini nggak sih, banyak setannya ya nggak? Iya. Terus Bener-bener. kalau dari segi Iya. terus kalau dari segi kesehatan kan, kalau tidur setelah subuh terus juga Kesehatan. setelah asar kan kayak ini ya, bisa menurunkan memori juga kalau nggak salah. Jadi orang itu gampang lupa itu loh. Jadi linglung katanya ya. Iya, linglung. Emang iya sih, kalau tidur setelah asar kan kayak rasanya ini kayak orang bingung gitu loh. Kayak orang bingung, terus badannya capek, terus gimana lah, rasanya aneh gitu lah. Kalian Soalnya itu pernah katanya- nemuin ini nggak? Kayak ada orang tidur tuh habis asar kan, terus pas dia bangun tuh dia tuh kayak keburu-buru mau berangkat sekolah. Padahal itu tuh kayak misalkan masih habis maghrib atau apa gitu-gitu. Dan itu mungkin kayaknya jadi linglung gitu. Kayak kita kira tuh itu tuh kayak udah pagi gitu loh. Katanya Aku sih itu pernah sih. langsung ini ya kamar mandi, Gitu. langsung ambil tas berangkat gitu. Heeh, kayak lah ngapain ke kamar mandi kan gelap, maksudnya kayak mau siap-siap mau berangkat gitu lah baru sadar. Itu kocak sih kalau diingat-ingat, tapi itu dulu sih. Aku pernah dengar katanya itu gara-gara ini ya, kayak pergantian waktu antara sore ke malam gitu ya. Iya, itu nggak bagus buat tidur. Iya, malah ada yang bilang berkaitan sama hal-hal yang gaib gitu ya, Rel. Katanya iya gitu. Aduh. Karena kan yang gaib itu kan pergantian antara dunia kita dengan dunia mereka ya. Dunia kita kan beda sama mereka. Kalau di sini pagi, mereka itu malam, tuh loh. Berarti kalau di sini malam, di sana pagi.
gitu. Kok malah jadi bahas gaib? Yuk bahas Ramadan. Kisah tanah Karel. Tanah Serayu. Tanah Serayu. Ada serayu. Suara Serayu. Nah, oke. Ini kita karena udah kutanya satu-satu, sekarang universal aja nih yang mau mengutarakan pendapat. Tapi aku harap kalian mengutarakan pendapat semua. Udah pernah mokel belum? Ini secara keseluruhan loh ya, bukan hanya puasa sekarang loh. Maksudnya sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah saya belum. Kalau aku belum pernah sih. Karena kenapa? Aku belum pernah. Masya Allah, anak baik-baik katanya. Liv. Aku pernah sih. Pernah sih. Mokelnya apa mokelnya? Mie ayam sama es teh. Itu Aduh. gila, es teh di bulan puasa siang-siang tuh segernya minta ampun, kayak minuman surga gitu. Minuman dewa sumpah. Yukar udah pernah? Udah pernah. Itu ini tau Ramadan tahun kemarin. Oh, mokelnya karena ada tamu atau karena gimana? Sengaja. Oh, sengaja. Astagfirullahaladzim. Tapi posisinya tuh aku lagi bepergian. Jadi kayak aduh aku haus sekali gitu. Itu lagi pergi ke pantai sama temen. Kebetulan temen tuh nggak puasa gitu. Nah pas perjalanan pulang itu kita tuh berangkat ke pantainya tuh nekat sekitar pas siang bolong lah, pokoknya gitu panas-panasnya. Nah pas pulang tuh ada toko es buka gitu. Terus temenku menghasut lah gitu. Kamu beneran nggak mau medot gitu kan, nggak mau itu gitu. Terus aku pikir-pikir lagi gitu. Iya, pernah ada itu pengalaman karena juga dari terpengaruh sih temenku. sebenarnya. Itu juga pernah ada pengalaman dari temanku ketika. Jadi temanku itu beli es. Dia memang lagi nggak puasa gitu loh. Emang lagi nggak puasa, dia itu beli es. Jadi beli es kelapa 2. Padahal dia itu cuma buat dia sendiri gitu loh. Tapi dia beli 2. Nah, temenku ini terus menawarkan kepada temennya lagi. Aku beli 2 nih. Siapa yang mau gitu. Terus akhirnya ada yang terhasut, akhirnya mokel gitu. Mokelnya karena es degan. Wah, apalagi es degan tuh. Wah, siang-siang kayaknya seger banget ya. Kalau hari-hari biasa tuh biasa aja rasanya. Tapi pas puasa siang-siang tuh Kenapa ya? Gila. Ya godaan. Inilah yang menjadi pertanyaan. Katanya kalau bulan Ramadan setan terbelenggu ya, artinya di pintu neraka dikunci rapat-rapat. Tapi ternyata mengapa malah tambah banyak godaannya ya? Setannya tuh kita sendiri. Hah? Karena setannya tuh kita sendiri sebenarnya. Nah iya. Nah, inilah terpecahkan. Gitu loh. Ternyata selama ini adalah setannya itu adalah kita sendiri ya. Tapi kalau misalkan Bung Zulfi, kalau dalam keseharian itu dalam bulan Ramadan itu ini nggak lemes besti gitu, memang harus tidur atau gimana itu? Kalau keseharian iya sih, apalagi kalau kuliah offline itu kan rasanya lemas banget. Tapi kalau offline itu kayaknya malah lebih nggak ini, artinya nggak mengantukkan. Tapi kalau online itu loh, kalau offline kan kita Iya sih, ini ya, maksudnya bareng sama teman-teman gitu ya. Lah kan iya benar-benar. Iya. soalnya belum disemangatin sama Ayang. Lemes besti. Gue nggak ikut-ikut gue kalau kayak gini mah. Lah lu yang mancing. Emang parah kalau udah nggak ada kata-kata nggak disemangatin sama Ayang, nggak ngerem, belum disuruh sama Ayang, terus aja sampai nabrak. Iya sih, logikanya sangat terpakai. Emang iya ya, kalau misalkan ya secara kalau kita puasa kan memang ya nggak makan. Tapi ada yang berlaku bahwa puasa itu malah menjadi ini faktor penambah berat badan. Karena kalau puasa itu kayak wah, kalau misalkan sahur udah dipersiapkan, terus kalau apalagi kalau buka kan di bulan Ramadan kan
ini ya apa pedagang makanan kan banyak banget dan variatif ya. Jadi itulah yang membuat orang mungkin jadi semakin semangat untuk jajan dan mempersiapkan untuk membeli makan gitu ya. Itu Berlebihan nggak sih termasuknya? Ini dia. Iya. Kita harus meninjau dari segi wanita yang katanya perlu diet dan aku kok gemuk banget ya. Yuk dari segi wanita. Yuk Kar. Yuk. Apa? Apa yang Gimana harus tuh? dibahas? Ya kamu itu mengalami kayak gitu nggak? Aku itu kayak merasa gemuk banget, aku perlu diet. Apalagi di bulan Ramadan, katanya nggak makan, tapi kok ternyata makin gemuk. Gitu. Kalau ngerasain kayak gemukan gitu-gitu sih iya, maksudnya dalam artian insecure sama berat badan itu iya. Cuma kan mumpung bulan Ramadan ini justru malah aku gunain buat diet dan alhamdulillah udah turun 1 kilo. Lumayan lah. Besoknya 1 nambah kilo. lagi ya. Iya, besoknya Iya, kalau sebel udah bulan Syawal langsung balas dendam. Astagfirullah, enggak lah. Udah nggak nyaman. Iya emang ini sih ya. Kalau di bulan Ramadan emang lebih variatif kulinernya ya. Juga macamnya banyak kan. Terus pada pedagang-pedagang kayak buat bikin apa ya jajanan-jajanan pasar gitu. Terus masakan yang udah jadi biar praktis gitu kan. Iya, dan banyak makanan yang ini tahu yang kayak jarang bermunculan tuh jadi bermunculan, jadinya kita tuh kayak pengen nyobain ini, pengen nyobain itu, kayak gitu. Kayak nafsunya buat nyobain sesuatu hal yang baru tuh pasti selalu hadir gitu. Dan itu ditemukan ketika ngabuburit kan ya. Nah, ada yang tahu nggak sih arti apa namanya ngabuburit itu sebenarnya apa sih? Asal mulanya loh. Ngabuburit. Oke, aku pernah baca. Wih, asik. Atau nggak tahu nonton apa baca ya. Jadi ngabuburit itu sebenarnya itu istilah dari bahasa Sunda. Ngabuburit sendiri itu sebenarnya menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan gitu loh. Itu ngabuburit. Jadi ya nggak ada yang spesial sebenarnya, itu cuma istilah bahasa Sunda aja sih sebenarnya. Cuma istilah ya. Koreksi if I'm wrong ya. Berarti kalau misalkan ngabuburit nggak di bulan puasa pun kita bisa bilang kalau itu ngabuburit ya? Bisa Iya, jalan-jalan gitu-gitu. iya. Oke. Tapi kenapa Cuman- hanya berlaku di bulan Ramadan ya? Di bulan puasa? Ya itu mungkin karena cuman dari dulu-dulunya itu udah kebiasaan ngabuburit gitu loh. Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Iya, udah secara tidak langsung udah menjadi konvensi ya. Tapi terus berlaku kita terus ngabuburit ini tuh. Terus kemarin yang pernah beredar juga di media itu ya, yang jadi dia itu menunggu berbuka. Jadi posisinya itu makanan tuh udah sambil digigit loh. Makanan udah sambil digigit dan begitu adzan itu langsung dikunyah gitu loh. Kalian lihat Oke. nih? Oh iya tahu. Kayaknya lihat. Nah kalau kayak gitu ya, kayak gitu Ya. itu termasuk batal. Gimana Kayaknya ya? soalnya ini ngambil start dulu itu. Curi star ya. Dari start. Positive thinking aja. Mungkin itu ngunyahnya kan pada waktu adzan Isya ya. Oh iya. Oh iya. Dia bikin video waktu adzan Isya. Ya untuk menghibur lah ya. Ini dia kalau taraweh nih. Biasanya kalau bulan Ramadan itu yang apa ya? Yang jarang dijumpai terus jadi berjumpa. Artinya gimana? Artinya biasanya kalau bulan Ramadan adalah bulan-bulan di mana orang perantauan itu pada pulang. Biasanya gadis-gadis desa, yang menawan itu yang jarang terlihat. Terus biasanya dia di perantauan dan ketika bulan Ramadan itu biasanya pulang. Inilah yang menambah pesona dan makin menambah semangat kaum lelaki untuk berangkat taraweh. Karena aku lagi nggak di rumah, jadi nggak ngalami fenomena ini sih tahun ini. Untuk tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya biasanya ini yang kan biasanya mondok ya yang kayak gitu.
Iya, jadi mereka mondok. pulang gitu. Kadang sampai pangling gitu, lah emang ada nih bocah di kampung ini gitu. Iya. Paling ketemunya bukan pas terawih sih. Kalau aku ketemunya itu pas Idul Fitri. Kalau terawih kan Lebarannya. beda tempat ya, cewek di belakang sama di depan. Ya, tahu. Terus paling kalau ini juga apa namanya, panitia zakat. Biasanya kalau di lingkungan kan ada kepanitiaan zakat gitu. Ada. Nah itu. Iya, polemik terawih juga kan kemarin ada yang berapa menit tuh udah selesai gitu kan. Wah itu Ada ini juga yang Cepet banget. tahunya di speedrun apa? 4 kali anjir. Ada yang 7 menit malahan. Astagfirullahaladzim. Iya dong. 7 menit atau berapa menit ya? 10 menit apa berapa itulah? Itu berapa rakaat ya Allah. Itu 23 loh, padahal 23 tuh. Lah aku yang 23 aja 45 paling lama. Ya, itu enggak tumak ninah ya namanya ya. Iya sih. Iya terus Tapi kan terus dari gimana ya? dari kemarin juga MUI kan terus langsung memberikan apa ya, komentar, artinya seperti itu kan ada rukun yang tidak dijalankan gitu loh, artinya ada syarat yang tidak memenuhi, artinya tumak ninahnya itu loh. Sebenarnya yang kasihan itu yang udah tua. Bengkek ya Dan? Iya. Iya, bengkel. Bengkel. Iya, jadi sebenarnya yang middle aja yang baik sih. Kalau kita kalau terlalu lama juga, kalau yang muda sih masih kuat ya, masih kuat. Tapi kalau yang sepuh kan takutnya juga apa namanya, capek. Terus kalau berdiri juga apa ya, kayaknya capek gitu loh. Tapi kalau terlalu cepat juga ya capek juga, artinya ngebut juga loh. Tapi kalau misal taraweh terus bacaan suratnya dibaca ayat pertama doang itu boleh nggak sih? Soalnya pernah dengar di mana gitu. Boleh. Maksudnya? Mungkin itu yang bikin cepat. Misalkan Yasin, Allahu Akbar langsung. Nah ya gitu tuh. Oh, tapi kan itu enggak tumak ninah. Intinya kalau di vibes di bulan Ramadan itu memang berbeda dengan ini ya, artinya bulan-bulan yang lainnya. Berbeda sih. Memang bener-bener kalau bulan Ramadan ini sebagai sarana penggemblengan, dan ketika bulan Syawal di Idul Fitri itu ketika kita meraih kemenangan itu ya. Wah, apalagi waktu Idul Fitri itu ya. Ada terus yang paling ditunggu-tunggu. Nah, THR. THR selalu THR udah podcast. Aduh. Adalah amun. bismillah. Nah, Dari Pak Produser nggak sih? Ya Allah, semoga Pak Produser dengan baik hati memberikan kami segenap THR. Amin. sabar kru-kruku yang sudah menantikan THR. Tenang saudara, tenang. Orang dulu kelambi nyong kasihan. Apa nih? Nggak kekenceng. Terus polemik ini juga apa? Toples pongguan isinya rengginang. Iya. Itu namanya reuse tahu. Harus Apa? memanfaatkan kembali. Oh, Apaan itu? Reuse kan ada reuse, recycle. Oh, reuse. gitu-gitu loh. Oh, reuse. Iya. Reuse. Reuse, Ya, kalau ya. makannya geduk mah gini. mau tanya dong, Kak. Mau tanya. Iya gimana sih? Ya, Bang. Ya. Mau tanya, ada nggak sih dari kalian kayak hari rayanya 2 kali gitu? Ada. Harirannya 2 kali. Kadang malah di komplekku itu 3 hari. Yang dimaksud Zulfi ini mungkin gini, dalam satu rumah ini keyakinannya beda-beda. Ada yang
puasanya lebih dulu, terus ada yang ini, ada yang Oh. puasanya terakhiran gitu loh. Baik. Itu jadi perbedaan dalam satu rumah, terus akhirnya dua kali lebaran. 2 kali lebaran. Emang kalau misalkan kayak gitu pernah kejadian ya? Tak kira kalau misalkan puasanya beda tapi lebarannya sama. Selalu gitu. Oh, jadi menerapkan prinsip ikut puasa yang lebih akhir, tapi lebarannya ikut yang lebih dulu. Ya, iya betul lah. Oh, that's Yuri Star good nggak sih? idea. That is Yuri Star good nggak sih? idea. Dan lebih tepatnya lagi ketika tidak ikut puasa tapi ikut lebaran. Oh, tol mantap. Ngakak brutal. Makna Itu namanya kemenangannya toleransi. Iya, toleransi. Emang bener ya, emang bener. Ya, begitulah Ramadan dengan kenangan-kenangannya. Memang apalagi bagi yang berada di perantauan, vibes Ramadan itu emang apa ya, menarik hati untuk ayo pulang, harus segera pulang gitu loh. Entah kenapa, karena kalau Ramadan itu wah kepengennya di rumah bareng sama keluarga, sahur buka bareng gitu. Tapi aku pengen nanya nih, untuk Ramadan sekarang sama Ramadan yang dulu-dulu, bedanya tuh apa menurut kalian? COVID sih. Kembali lagi dewasa, makin dewasa tuh kayak kita semakin mati rasa terhadap ya hal-hal seperti itu, kayak udah biasa gitu. Ya gimana ya? Wadidaw. Kita tuh kayak dipaksa dewasa sebelum waktunya gitu loh. Ya gimana ya? Endingnya Tapi- sedih gini. Selama Ramadan nih, selama kalian menjalani Ramadan, ada nggak salah satu atau salah 2 hal yang berkesan sampai sekarang? Kalau aku ini apa? Sarung Wadimor, Marjan sama Kongguan. Iya. THR itu. THR sih. Sangat-sangat ya. Itu lebih penting. Cuma semakin Iya, kita bertambah usia tuh kayak THR-nya semakin nipis nggak sih? Iya, jadi penghasilan kita semakin dewasa itu Iya, semakin iya. berkurang. Yang gede-gede yang butuh yang dikasih yang kecil. Iya, itu kenapa? Padahal itu adalah Nah, ladang itu- penghasilan. Kita padahal yang paling butuh. Anjir ladang. Bener. Ladang penghasilan. Malah gitu dulur. Itu omset per tahunnya ya, omset kita anjir. Iya, apalagi nanti Menurun habis tau nggak lebaran. sih? Aneh ya, Menurun. yang bocil-bocil malah dapat banyak gitu. Padahal Bocil secara nggak perlu kebutuhan yang gede kebutuhan ya. lebih banyak. Iya. Malah kadang yang bocil itu malah orang tuanya terus malah Riki dek, uangnya disimpan sama ibu aja Diembat. Buat arisan nggak sih? buat arisan, buat beli putri salju. Ya bagi pedagang kue-kue lebaran bisa nih promosi di Celadu Podcast. Masuk. Masuk. Banget. Aduh. Bos kali ini kok bisa membawakan suasananya kok ngalor ngidul. Nggak apa-apa. Iya, itu ya seperti itu teman-teman. Berbagai kisah di bulan Ramadan itu banyak sekali yang membuat kita itu apa ya? Entah kenapa di bulan Ramadan banyak hal-hal yang mengenang sampai di bulan Syawalnya juga. Terus unsur-unsur kebersamaan di bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk saling berbagi, terus kebersamaan, toleransi, dan lain sebagainya. Intinya di bulan penuh berkah ini, ya semoga kalian semua lancar dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, tentunya yang bermanfaat. Manfaatkanlah di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, yang baik, demi nanti kita meraih kemenangan di saat Idul Fitri. Dan ketika habit yang sudah baik di bulan Ramadan tetap pertahankan dan kita upgrade diri kita untuk menjadi lebih baik, karena emang kawah candra di mukanya adalah di bulan Ramadan, dan ketika kita meraih kemenangan adalah di Idul Fitri atau di bulan Syawal. Itu dari kita di Celadu Podcast episode 4 kali ini.
Semoga kalian suka dengan kontennya. Dan nanti kalau misalkan banyak request dari teman-teman untuk sharing lagi dong edisi Ramadan, kita jabanin. Teman-teman, say goodbye untuk episode 4 kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian semua suka dengan kontennya. Celatu Podcast. Celotehan. Celotehan Amat amat bermutu. Oke.